Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh teman-teman semuanya, teman-teman Musta'lim Al-Fan, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kajian Senin malam dengan mengkaji kitab Matan Safinatun Najah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita semua sehat walafiat bisa hadir di sini, dan semoga majelis ini bisa memberikan barokah, memberikan manfaat untuk kita semuanya, terutama pengetahuan kita tentang agama, tentang fikih dan lain sebagainya, yang mana niatan awal kita sama-sama belajar. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini kita akan membahas kitab Matan Safinatun Najah. Kenapa saya mengambil kitab Matan Safinatun Najah? Yang pertama adalah kitab ini berisi tentang ilmu usuluddin atau pokok-pokok akidah, pokok-pokok agama. Yang kedua tentang ilmu fikih. Ilmu fikih itu bisa bentuk ibadah, muamalah dan lain sebagainya, yang mana menjadi dasar-dasar bagi orang untuk belajar agama bagi pemula. Dan kenapa kami mengambil kitab Matan Safinatun Najah, yaitu untuk memahamkan kepada kita semuanya tentang ibadah kita, muamalah kita yang misalkan perlu diperbaiki, kita perbaiki. Ya biridillah, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti bahasanya campur-campur, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Kita santai sajalah. Semoga bermanfaat ya. Ya. Matan Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah. Saya tadi mengatakan kenapa mengambil kitab ini, tentunya karena ini isinya adalah pokok-pokok agama. Kemudian bersih tentang ilmu fikih. Pengarangnya adalah Syekh Salim bin Samir. Beliau membuat kitab ini supaya mempermudah orang-orang itu belajar agama. Karena saking tipisnya kitab sehingga tujuannya bisa dipahami bersama-sama. Walaupun kita jauh dari pesantren dengan kesibukan kerja dan sebagainya, tapi kita belajar ala-ala santri, tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut nama Allah. Dari kitab ini Syekh Salim menyampaikan bahwasanya ketika memulai sesuatu ibadah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suatu amal yang baik, entah itu kita bekerja untuk nafkah keluarga, untuk ketika kita belajar dan lain sebagainya, itu ditujukan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Dan juga kenapa para ulama itu mengawali sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa alasan. Syekh Salim bin Sambir menyampaikan bahwasanya anjuran untuk mengawali suatu pembelajaran, suatu pembuatan kitab atau yang lain sebagainya, yang pertama adalah mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu ketika awal surat pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul atau perintah Rasul. Dalam hadis dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahu abtar. Artinya apa? Segala sesuatu jika tidak dimulai dari bismillah maka akan terputus berkahnya. Maka akan terputus berkahnya. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita bekerja, kita ikuti prosesnya, tapi hasilnya apakah kita bisa menilai? Semua wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti semua amal ibadah itu yang kita cari adalah keberkahan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, Ar-Rahman, bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu apa, Pak? Ar-Rahman itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana untuk semua orang. Ada yang tanya dulu, Pak, kenapa orang non-muslim, orang yang bukan Islam itu lebih kaya daripada kita? Banyak yang tanya, Pak, kenapa mereka itu hidupnya seperti bahagia, mobil punya dan lain sebagainya? Apakah mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendapat. Ar-Rahman itu lebih global. Kasih sayang Allah untuk semua manusia, baik muslim ataupun belum muslim. Itu Ar-Rahman. Kenikmatan Allah. Entah itu orang Islam atau yang bukan Islam, itu semua mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ar-Rahman. Nah, kemudian sekarang bedanya apa dengan orang mukmin, orang muslim dan yang tidak muslim, Pak? Ya di Ar-Rahim ini. Kita di dunia mendapat Ar-Rahman, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membedakan agama. Itulah cinta Allah kepada manusia. Ar-Rahim itu kenikmatan yang hanya ditujukan untuk orang Islam, untuk umat Islam secara spesifik. Kalau kita nilai ibadah kita, kira-kira yang kita andalkan apa coba? Akeh dosane apa? Akeh dosane apa akeh pahalane? Maksiate akeh apa ganjaran sing luwih akeh? Kalau kita evaluasi, kita andalkan ibadah kita, kok rasanya kok kita terlalu sombong. Makanya syair Abu Nawas, ilahi lastul firdausi ahla wala aku 'alan naril jahimi wa habli taubatan wa fil dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, aku ora kuat mlebu neraka, ning aku yo ora pantes mlebu surga. Itu mengartikan apa? Kayak ini memang angel-angel gampang. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan ibadah kita, ya kita terlalu sombong. La Ar-Rahim ini kenikmatan Allah yang mana secara spesifik diberikan kepada orang-orang Islam, umat muslim. Jadi bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim di situ. Kalau di dunia, nikmat Allah itu tanpa mandang. Entah itu orang Indonesia, entah itu orang Malaysia atau orang Barat, itu Ar-Rahman. Maka nggak usah meri, Pak, kayak rasolat tetapi kok sugih. Pak, sana itu tidak pernah melaksanakan yang namanya sedekah misalkan, nggak pernah yang namanya zikir. Kok ya
sugih. Kita itu malam Jumat zikir ngasih tekan Demak, sampai tekan Giri Kusumo, sampai nyampe mana-mana, tetapi kita kok seperti ini terus. Nggak usah meri, kita Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang mana diberikan ketika untuk umat muslim di akhirat. Itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan saya ulangi lagi, di awal kitab itu atas ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana tujuan awal musannaf atau pengarang itu bahwasanya segala sesuatu aktivitas kita disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah keberkahan. Kita yang melaksanakan, nanti Allah yang melengkapi aktivitas kita, ibadah kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdu utawi sekabehane puji. Ya, ini ada makna gandul, tapi saya juga menyampaikan secara bahasa Indonesia. Alhamdu itu segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setelah tulisan bismillah, setelah itu ada alhamdulillah? Itu koyok meh saling berpasangan. Setelah bismillah ada alhamdulillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian alhamdulillah memberikan musannaf itu maksudnya memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memiliki. Allah Maha memiliki. Ketika kun fayakun maka jadilah. Kalau kita lebih muhasabah diri, bahwasanya di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegantengan kita, kekayaan kita, apalagi kepintaran kita, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kekayaan kita ketika Allah punya rencana untuk mengambil kekayaan itu, apa yang kita bisa perbuat? Kira-kira bagaimana? Nah, Syekh Salim bin Sami ini mengungkapkan bahwasanya kita harus muhasabah diri. Aku ki ora iso apa tanpa ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Kalau di mana di sini Rabbil alamina, kang mengerani wong alam kabeh. Allah itu luar biasa. Tuhan semesta alam. Tuhan yang ada di langit ya Allah. Tuhan yang ada di bumi ya Allah. Tuhan yang ada di lautan ya Allah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz bismillahirrahmanirrahim dilanjutkan alhamdulillahirabbil alamin mengindikasikan, memberikan kita pengertian bahwasanya semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung kula. Artinya apa? Wa bihi nasta'in, dengan Allah kami meminta pertolongan. Dengan Allah kami meminta pertolongan. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu zahir batin. Saya tak tanya kepada anda semuanya, kira-kira aktivitas dari pagi sampai malam ada enggak yang jenengan itu minta tolong atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Misalkan berangkat kerja, kira-kira pernah enggak sampean berdoa dulu? Atau mengawali sesuatu itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, atau memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak kita, ketika saudara kita masuk rumah sakit, kita lebih metenteng itu langsung ke dokter. Anak kita masukkan ke rumah sakit,
Pernah nggak ketika anak kita di rumah sakit atau kerabat kita di rumah sakit, kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala? Pernah ya, alhamdulillah. Pernah, alhamdulillah. Atau kira-kira ketika bekerja, yang kita harapkan itu gaji per bulan atau sesuatu apa itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Kalau segala aktivitas itu kita berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho. Sehingga apa? Akan mendapatkan keberkahan untuk diri kita. Apa itu berkah? Bertambahnya sesuatu kepada sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berkah. Berkah itu beda dengan berkat. Kalau berkat itu nasi, Indomie dan lain sebagainya itu berkat. Ada telur itu berkat. Berkat yang nyata di dunia itu mengenakkan, apalagi berkah yang ada di akhirat. Iya enggak? Nah iya. Makanya jangan sampai jenengan masuk sini mulai ngaji maka bismillahirrahmanirrahim. Atau boleh enggak ketika barunya dari rumah kita membaca bismillah, sangat diperbolehkan. Malah itu lebih bagus. Apalagi kita dalam perjalanan. Kita mau bekerja bismillahirrahmanirrahim, nek nyusul bekerja, golek nafkah anak bojo misalkan. Arape angel lho. Ya wis jowe ndak apa-apa. Misalkan seperti itu. Apapun masalah kamu, misalkan kamu punya masalah di kantor misalkan. Itu besar kemungkinan kamu itu berangkatnya belum minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Di kos, di rumah banyak problem. Nyampe kantor problem lagi. Saya itu salah apa? Apa kurang sedekah? Apa kurang apa? Itu kadang-kadang harus kita introspeksi diri. Yang jelas bukan mungkin lagi, niat kamu yang perlu diluruskan, doa kamu yang perlu ditingkatkan. Itu semua masalah yang ada di kantor, di dalam lingkungan kita, pasti kita harus mulai muhasabah diri. Apa salah saya? Bagaimana? Kalau apa salah saya, berarti saya punya salah apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa saya itu kerja tapi lupa ibadah? Atau ketika kita kumpul sama teman-teman sekantor itu, dari ucapan kita, dari perilaku kita, itu apakah sudah baik atau belum? Itu juga perlu muhasabah diri. Wah, ini baru pembukaan ini. Ini maksudnya Syekh Salim bin Samad itu seperti itu. Jadi kalau kita tafsiri barang-barang, sangat dalam sekali arti dari wabihi nasta'in ala umurid dunya, ing ngatasi piro-piro perkara dunya. Maksudnya apa? Wabihi nasta'in, dengan Allah kami minta pertolongan. Ala umurid dunya, tentang apa? Urusan-urusan dunia. Tadi sudah saya sampaikan. Pertolongan Allah itu harus kita kita jemput bulan, bahasa-bahasa. Artinya apa? Secara zahir kita bekerja, tapi juga sesuai dengan syariat Islam. Wah ya sholat ya sholat, wah ibadah ya ibadah, wah ya kerja ya kerja. Karena Islam juga mengajarkan untuk kita bekerja. Untuk apa? Untuk menghilangkan kefakiran. Itu yang zahir. Yang kedua, pertolongan Allah kita cari dengan apa? Dengan batin. Batin itu apa? Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu itu apa? Curhat. Kita sharing. Bagaimana dengan diri kita? Kita muhasabah. Kita itu perlu waktu khusus. Ngaji aja butuh private biar kita bisa. Apalagi tentang kehidupan kita. Kita harus ada waktu privasi diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat apa itu? Tentang apa? Salat
tahajud. Sholat tahajud. Kalau kamu punya problem di kantor, di rumah, di masyarakat apapun itu zahir. Misalkan di kantor, saya itu di kantor itu bahasa saya itu udah baik atau belum, udah bagus atau belum, sholat gimana, itu zahir jelas. Tapi batin kita juga kita harus mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya punya masalah. Saya yakin Engkau yang juga akan membereskan masalah saya. Boleh enggak doa seperti itu? Boleh. Lebih baik curhat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada curhat sama temenin nanti kemana. Nanti kalau curhat sama Allah Ta'ala mencari solusi tanpa masalah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau curhat sama teman mencari solusi tanpa solusi, adanya masalah terus. Itu bedanya kita lebih dekat sama Allah Ta'ala, yaitu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kita minta tolong kepada Allah, zahir kita, muamalah kita sesuai dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi, tutur kata kita dijaga, bahasa yang santun, yang menjadikan orang itu senang. Jangan bahasa yang kasar. Perilaku kita jangan sampai sombong. Sombong itu apa? Gumede. Gumede itu sombong. Orang itu sombong dalam hal apa? Kadang tahta. Tahta itu apa? Jabatan. Atau kaya. Atau ganteng. Atau pinter. Loh, orang diberikan nikmat pinter itu jangan-jangan coba. Kenapa bisa cobaan? Karena apa? Coba dengan kepintaran kamu itu, dengan kecerdasan kamu itu menambah kamu itu menjadi orang yang baik atau sebaliknya. Oleh karenanya biasanya ya, ini ngomong bahasa masih membahas ala umurid dunya. Masih membahas ala umurid dunya. Orang yang punya banyak masalah, orang yang banyak tanggungan, buka warung utang, orang yang banyak masalah tentang perkuliahan, skripsi rampung, misalkan, itu harusnya kita apa ya, muhasabah diri itu, muhasabah diri, bagaimana di kita. Atau kerja kok angel pol wae. Kerja wae ra entuk duit. Jan-jane kerja apa dolan. Atau dikerjani. Itu harus kita mulai berpikir loh. Kerja tok ya ora salat. Iya dosa meneh. Salat ora kerja. Padha wae. Itu piye, Gajal? Makanya apa? Kita harus hidup seimbang. Wae kerja ya kerja, wae ngibadah ya ngibadah. Wae golek bojo golek bojo. Orang kerja wae ngasih lali golek bojo. Tekan Kalimantan ora entuk bojo ya rugi cara aku. Ada nyampe Kalimantan kok dapat apa? Dapat kenangan. Wah. Saya itu di Meranggen juga banyak kenangan, nggak kudu ke Kalimantan. Artinya apa? Kita mulai muhasabah diri. Bagaimana diri kita? Sudah nak coro bahasane Mas Ferry itu balance gitu Mas ya? Balance. Artinya apa? Seimbang. Dunia kita, akhirat kita harus seimbang. Pak, misalkan apa harus menjadi ustadz atau kiai menjadi orang yang tidak harus menjadi ustadz atau kiai untuk menjadi orang yang baik. Kita semua itu orang baik semuanya. Karena apa? Kita sama-sama dilahirkan dalam kondisi fitrah. Apa itu? Suci. Buah anak kiai atau anaknya pedagang atau anaknya apapun semua sama. Jadi wa bihi nasta'in ala umurid dunya. Kita mengolah diri kita supaya apa? Menjadi orang yang baik di mata Allah, baik di mata keluarga, teman-teman dan
dan lain sebagainya. Ala umuri dunya wadini lan perkara agama. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu urusan dunia dan urusan akhirat. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah gini. Masih membahas tentang keseimbangan tadi. Bahwasanya kamu semua datang ke sini itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa membedakan hak yang batil itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan itu harus kita tetap jaga. Kita cari kebenarannya dengan cara yang baik. Jangan sampai kita mencari kebenaran dengan cara yang kurang baik. Hasilnya pun kurang baik. Itu ala umuri dunya waddin. Nah tadi kalau Anda semua itu ingin mencari kerja, ngelamar kerja, cari amplop yang berwarna coklat. Apa itu biasanya apa saya lupa ya. Surat lamaran, surat lamaran. Amplop coklat. Pejuang amplop coklat. Kita cari jabatan lewat CPNS, lewat amplop coklat, atau lain sebagainya. Pernah nggak kita punya pemikiran bagaimana jabatan kita di mata Allah Subhanahu wa taala? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Apakah hanya duduk di depan mesin ketik saja, misalkan? Apa hanya duduk di belakang meja yang kita cari? Atau apakah saya hanya pagi ngajar anak-anak, pulang, berangkat pagi ngajar, pulang, atau hanya itu yang kita cari? Tidak. Kita harus muhasabah diri. Apa itu? Kita mencari jabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa, Pak? Sedekah, Pak? Apakah sholat dan sebagainya? Tadi saya mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu ingin mencari jabatan di mata Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain tidur, kamu bangun. Yang lain bangun, kamu kerja. Oh, kamu tidur. Artinya apa? Ketika orang itu pada tidur karena rasa kantuk mereka, rasa lelah mereka terhadap dunia, kita harus mengevaluasi bagaimana kita itu dunia itu yang menciptakan siapa. Kerja itu kita bisa selamat sampai sekarang diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, sehat yang memberikan siapa. Maka private tadi yang saya sampaikan, orang-orang tidur jam 2, jam 3 pagi, jam 2, jam 3 malam, maka bangunlah, sholatlah, sholat tahajud. Mencari jabatan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu amplop coklat. Tidak perlu kemarin sampai ke Solo ujian. Tidak perlu ke Solo, hasilnya juga nihil. Tidak perlu ke Pekalongan, ke Tegal untuk mencari jabatan. Tapi apa? Di rumah kita, di musola, di masjid. Apalagi di rumah, misalkan. Apalagi di masjid. Yang susah itu bukan tempatnya, tapi niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru saya pernah ngendikan seperti ini. Kalau pingin padang kuburmu bengi tangyo solato, yen pengen peteng kuburmu yuswali'e. Artinya apa? Betapa pentingnya sholat tahajud. Pagi kita kerja, malam habis malam kita ngaji, malam kita aktivitas lagi, kita hiburan misalkan. Tapi malam jangan lupa, sebisa mungkin kita berusaha belajar. Saya juga belajar, jenengan semua belajar. Untuk apa? Untuk kita berlomba-lomba mencari jabatan di mata Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kalau ala umuri dunya, kalau perkara dunia itu nggak ada yang kekal. Jabatan itu pasti ada yang namanya dengan mantan. Lurah ketika 4 tahun 5 tahun selesai namanya mantan lurah. PNS mantan PNS. Bupati mantan bupati. Tapi kalau jabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya mantan. Apa ono kiai mantan kiai? Tidak ada. Tapi kita tidak perlu menjadi kiai, tapi kita berusaha menjadi orang yang baik di mata Allah, di mata manusia. Itu ala umuri dunya waddin, balance tadi seimbang. Wassallallahu lan muga paring rahmat takdim sapa Allah. Artinya apa? Kalau kita itu kenal dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pasti membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Kenapa, Pak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat Allah iku yusholluna padha sholawat sapa Allah lan malaikat Allah 'alan nabi, kepada kanjeng Nabi. Allah Muhammad, Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada kanjeng Nabi. Loh, tingkatan malaikat. Makhluk itu ada 2 macam. Saya pernah cerita sama jenengan semuanya, Anda semuanya. Makhluk yang statis dan dinamis. Statis itu apa? Ketika dia dikasih kerjaan, yang lakonnya itu saja. Contohnya malaikat. Malaikat tuh diberikan tugas memberikan rezeki, ya dia tugasnya ya hanya memberikan rezeki, tidak pernah ngupload foto, tidak pernah dolanan selfie, tidak ada. Malaikat cat apa itu? Iblis misalkan. Iblis itu dulu pas ketika dendam sama Nabi Adam, maka berjanji akan menggoda umatnya Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Itu tugasnya menggoda kita semuanya. Wae sholat digoda, wae ngaji digoda, asa ngaji, wae wiridan digoda, aja wiridan, wis cedak Gusti Allah. Lha iblis itu. Itu godaan iblis dan teman-temannya. Lah Pak, apakah iblis nanti bersolawat, Pak? Susah itu. Susah itu. Artinya apa? Lah, Pak, lah manusia itu tergolong yang statis apa dinamis? Dinamis. Manusia kadang-kadang iso at-tahiyyat. Wah, buan dari at-tahiyyat. Ya Allah, njaluk ngapura ya Allah. Tapi engko tekan koncone ngrumpi. Gibah. Iya, Banda? Iya. Tapi manusia uniknya diberikan akal. Ngerti salah, yo dilakoni. Tapi kadang-kadang kita juga punya akal yang kita mau berpikir, jebule aku yo salah, ternyata saya juga salah. Lah itulah uniknya manusia. Ngaji itu dia punya inisiatif ngaji itu. Kalau tidak banyak masalah, tidak mungkin dia itu ngaji. Misalkan, kenapa? Manusia tadi diberikan akal. Apa ya aku meh ngene terus, aku ora iso ngaji. Mosok aku kalah karo ponakan. Ndak bisa. Makanya manusia itu makhluk yang dinamis. Kadang ngono, kadang ngene. Kadang ngomong seneng, kadang ngomong ora. Mulutnya ngomong iya, artinya ora iya. Itulah manusia. Manus kakean dosa. Manus kakean dosa. Tapi kita berusaha untuk sadar diri.
Yo, saya tidak munafik, saya juga banyak salah. Tapi kita mulai sekarang belajar muhasabah diri. Muhasabah introspeksi diri, bagaimana diri kita di mata Allah, bagaimana diri kita kepada manusia dan lain sebagainya. Itu. Wassalam ala sayyidina. Ala sayyidina itu gelar Kanjeng Nabi. Artinya apa? Orang yang mengungguli. Khotamin nabiyyin, yang menjadi pungkasane para nabi. Nabi Muhammad itu membawa syariat. Tapi syariat di Kanjeng Nabi Muhammad itu mencakup syariatnya nabi-nabi terdahulu. Tadi kan ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Ini adalah lanjutannya wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, washabi lan sahabat Kanjeng Nabi ajma'ina. Artinya apa? Kamu kalau sholawat ojo pelit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ojo pelit lah keluargane Kanjeng Nabi. Wa alihi keluargane Kanjeng Nabi, washabi sahabat Kanjeng Nabi. Orang boleh sebut. Nah terus bagaimana, Pak? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sahbihi sekarang lan para sahabat Kanjeng Nabi. Lah sahabat itu siapa, Pak? Kita sering mendengar yang namanya sahabat. Sahabat Kanjeng Nabi itu siapa? Sahabat itu, sahabat Kanjeng Nabi ada 3 persyaratan. Apa itu? Saya ulangi lagi, yang namanya sahabat dari Kanjeng Nabi itu ada 3 persyaratan. Apa? Yang pertama, hidup bersama Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi hidup, dia hidup. Yang pertama. Yang kedua adalah Islam bersama Kanjeng Nabi. Yang pertama, hidup ketika Kanjeng Nabi hidup. Yang kedua, atau hidup bersama Nabi. Yang kedua adalah Islam bersama Kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah mati dalam keadaan Islam. Dia Islam bersama Kanjeng Nabi, mati dalam kondisi Islam, tapi tidak pernah bertemu Kanjeng Nabi. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Masih ingat enggak? Pemuda yang menjadi cerita di langit karena saking taatnya, saking solehnya kepada orang tua, sehingga apa? Diberikan kelebihan. Apa yang diucapkan itu mandi itu apa? Makbul, terjadi kayak gitu. Sampai Kanjeng Nabi kalau di situ memerintahkan Umar dan para sahabat untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Tidak ada kemampuan menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala haulalan ora ana daya sumingkir saking wala quwwatalan ora ana kuwat ibadah illa billahil aliyil azim, kejaba pitulunge Allah al-ali kang maha luhur al-azimi tur kang maha agung. Maksudnya apa? Tidak ada kekuatan pertolongan yang lebih hebat kecuali pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita meminta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan banyak ulama yang sering sekali mengatakan, banyaklah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kapan Mbak membaca itu? Ketika kamu tuh banyak utang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena lafaz itu akan menghilangkan kefakiran dalam diri kita. Tanggal 10 wayang bayar ban. Tanggal 5 wayang sun motor. Tanggal 3 wayang bayar tanah. Mobilnya durung tercantum. Terus bagaimana? Perbanyaklah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah yang maha luhur dan Allah yang maha agung.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada utawi ikilah fasal suwiji arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam. Bab pertama membahas tentang rukun Islam. Arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Suci iku nyakseni sak temene kelakuane ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Setelahnya Kanjeng Nabi tidak ada nabi. Maka kalau membaca berita itu agak lucu, tahun berapa itu polisi meringkus nabi siapa? Loh, nabi ditangkap polisi, wah sangar polisi nih. Yang hebat itu polisi nih. Artinya apa? Nabi Muhammad itu khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir. Lah kemudian yang tanya, Pak, misalkan kita itu apakah harus bersyahadat lagi, Pak? Kita syahadat kita itu pas ketika sholat, tapi di luar sholat kita tidak pernah syahadat. Ini perlu kita pahami bareng-bareng bahwasanya bapaknya Islam, ibunya Islam, anaknya insya Allah pasti Islam. Ibunya Islam, bapaknya non Muslim atau bukan Islam, anaknya Islam. Tapi kadang-kadang ibunya non Muslim, bapaknya Muslim, anaknya ada yang Islam. Wabihi nasta'in, itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau kita bolak-balik itu kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Lah kemudian siapa yang perlu syahadat, Pak? Mereka yang belum masuk Islam. Mereka yang belum masuk Islam. Maksudnya apa? Mu'allaf. Wa iqamus sholati, lan jumenengake salat. Maksudnya apa? Kita mendirikan sholat, kita melakukan yang namanya ibadah sholat. Kita tahu sholat adalah amal ibadah yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi as-sholatu imadud din, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Sapa sing nglakoni sholat berarti ngedeki agama. Barang siapa yang merusak sholat atau yang tidak sholat berarti wong yang merobohkan agama. Agama Islam bisa jaya. Siapa lagi kalau bukan kita yang melaksanakan amaliyah Islam itu sendiri. Yang pasti Islam apa? Rahmatan lil alamin. Apa itu? Kasih sayang untuk seluruh manusia. Kasih sayang yang kita utamakan, akhlak kita yang kita utamakan. Kita nggak usah terlalu yang penting kalau saya pribadi, yang penting kita itu harus imbang tadi. Wa ala umurid dunya waddin, kehidupan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Wa ita'uz zakati, lan aweh zakat. Kapan kita memberikan zakat? Zakat itu ada dua, zakat fitrah sama zakat mal. Ini ada zakat profesi dan lain sebagainya, itu penjabaran atau perkembangan. Tapi yang wajib apa? Kita zakat fitrah. Motor kita ada pajaknya, mobil kita ada pajaknya, rumah kita ada bayar pajak. Masa diri kita tidak dipajaki, tidak dizakati? Na'udzubillah min dzalik. Zakat tidak cukup, maka Islam ada konsep yang namanya sedekah. Isin kekal sedekah, aku tak hibah wae. Hibah itu apa? Pemberian secara cuma-cuma sebagai bentuk kasih sayang. Itu banyak sekali. Wasaumu Ramadhana, lan poso bulan Ramadan. Rukun Islam yang selanjutnya adalah puasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah puasa Ramadan itu wajib.
puasa Ramadan itu berat apa mboten? Bagi yang biasa puasa itu ringan. Tapi kalau tidak pernah puasa itu berat. Landasan mereka yang berpuasa ini, kalau puasa Ramadan tidak wajib, wah saya itu rekoso. Artinya apa? Kenapa ada puasa Ramadan? Diri kita itu harus kadang-kadang mengosongkan diri. Fakta mengatakan perut kita ketika puasa itu sebenarnya mesin-mesin di dalam tubuh kita itu sedang coro-corone itu apa memperbaiki di bengkel gesek. Itu perut kita. Perut lo itu. Lah hati kita kapan di bengkel ke? Kapan? Ya tadi salat tahajud. Abot Pak, ya wes kumpul karo wong saleh. Abot Pak, apa neh? Ngaji. Abot Pak. Apa neh? Apa? Main game. Artinya apa? Kita harus dipaksakan untuk berbuat baik. Walaupun hasilnya enggak maksimal, tapi kita setidaknya berusaha. Wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wahijjul baiti lan munggah haji marang Baitullah. Man sapane wong istata'a kang kuwasa sapa man ilahi marang Baitullah sabilan dalane. Orang haji bagi yang mampu. Istata'a itu mampu. Mampu itu ada, kita definisikan macam-macam. Mampu pertama, mampu membayarnya. Ongkos ongkos naik haji. Walaupun inden sampai 20 tahun, yang penting kita ada niatan untuk ke Baitullah. Yang pertama, mampu ONH-nya. Yang kedua, sehat. Ono duit tapi fisiknya tidak sehat, itu tidak bisa haji. Itu berarti belum mampu. Mampu pertama mampu uangnya. Yang kedua mampu fisiknya. Ya orang. Yang ketiga adalah apa namanya? Mempunyai ilmu. Kalau sekarang istilahnya manasik haji. Jangan sampai kalian semua ke Mekah itu bingung ikilah apa, maca apa. Aduh larang-larang nongkono malah mancing, padahal nongkono rano enggak ada. Malah golek doro dan lain sebagainya. Rano kali malah nggo pancing. Malah makani mano. Malah ngecengi wong Arab. Ya Allah. Sibuk selfie. Artinya apa? Mampu di sini itu selain ongkos naik haji, selain sehat fisik juga memiliki bekal kemampuan ilmu pengetahuan tentang haji. Bisa niat haji. Malang jam brofi nggo krikil, malah njebuk watu gede dibolange kena koncone ya mlentuk. Artinya apa? Artinya adalah kita harus punya kemampuan untuk pengetahuan tentang haji. Mampu selanjutnya kalau bisa, kalau haji itu berpasang-pasangan. Berpasangan itu bukan diartikan kalau misalkan lawan jenis, tapi ada temen nih, ada keluarga nih. Maka kalau di Indonesia itu ada apa namanya kelompok haji. Kelompok haji supaya apa? Supaya ketika ada jamaahnya nanti ada yang memberikan bantuan ketika kita membutuhkan bantuan, baik secara material atau yang lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari istato'ah, kuasa. Nah itu. Pertemuan pertama itu dulu sampai paslon pertama tentang arkanul Islam. Kalau kita kita gali benang merahnya bahwasanya alhamdulillahirabbil ila akhirih itu pembukaan Syekh Salim bin Samir ingin mengatakan kepada kita selaku pembaca kitab-kitabnya beliau bahwa kita senantiasa jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang menciptakan siapa? Kamu punya apa? Sing ciptake sapa? Kamu naik apa? Sing ciptake sapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya waktu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak paham suatu masalah agama, maka lari atau minta tolong kepada orang yang bisa agama. Artinya apa?
cari guru agama ya pada guru agama. Ojo cari guru agama ke guru IPA, beda lagi. Artinya apa? Salah jalan. Salah jalur karena punya keahlian masing-masing. Tapi intinya apa? Cari guru yang memberikan kamu itu lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya. Yang ini disampaikan Syekh Salim bin Samir. Yang kemudian materi yang pertama tentang arkanul Islam. Yang pertama, arkanul Islam atau rukun Islam itu ada 5. Jangan sampai kita orang Islam itu tidak tahu rukun Islam. Alhamdulillah tenan nih. Rukun Islam kok orang ngerti. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Syahadataini. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga apa? Membayar zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji bagi yang mampu. Dan semoga kita bisa melaksanakan kelima rukun itu, sehingga apa? Kita bisa ke Baitullah, kembali ke rumah Allah. Kita kembali kepada yang menciptakan diri kita, rumah Allah. Dan semoga kita semuanya menjadi pribadi yang baik di mata Allah, di mata manusia. Dan kita semua selalu bermuhasabah diri kapanpun. Dan jangan lupa sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dari kami, kalau ada yang ditanyakan silahkan, atau nanti bisa WA saya kalau ada yang ditanyakan. Insya Allah nanti kajian ini akan ada continuity, atau artinya apa? Berkelanjutan. Ini baru membahas fasal yang pertama, bab yang pertama tentang rukun Islam. Tujuannya apa? Kita belajar agama dari awal, bukan merendahkan kita. Wah, aku wis umur 21 tahun masa saya akan belajar agama dari awal. Ya enggak. Tapi kita dengan adanya kitab ini semoga membantu menambah wawasan kita dalam hal agama. Tentunya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kami saya akhiri. Ada yang tanyakan tidak? Atau besok nanti karena saya khawatir agak malam, jadi nanti biar WA, nanti biar saya jawab di pertemuan selanjutnya. Dari kami apa? Nggak? Kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.